Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial proses pembersihan data pada hasil survei Google Form dengan judul penelitian pengaruh media pop-up book terhadap pemahaman konsep IPA siswa SD menggunakan Microsoft Excel sebagai EA tool. Data yang saya gunakan yaitu hasil pengisian kuesioner angket oleh 10 responden siswa kelas C SD Blumbungan 2 yang telah saya unduh dari Google Form dalam format Excel. Berikut ini data mentah hasil survei sebelum dilakukan pembersihan. Nah, dari data tersebut masih terlihat adanya ketidakteraturan. Setelah saya periksa, terdapat 3 anomali utama dalam data ini. Anomali yang pertama terdapat pada kolom nama yang tidak konsisten. Ada yang menggunakan huruf kapital dan ada yang menggunakan huruf kecil. Seperti Amalia Safitri ini kan namanya huruf kecil semua. Anomali yang kedua yaitu terletak pada kolom kelas, di mana di kolom kelas ini data belum seragam semua dan tidak berurutan. Nah, seperti yang kita lihat, kelasnya hanya ditulis C kecil, PGMIC, PGMIC besar, C besar, dan seterusnya. Anomali yang ketiga yaitu terletak pada data yang kosong, di mana data yang kosong tersebut di kolom jenis kelamin. Seperti yang kalian lihat itu pada Lutfi Ma'ruf. Sebelum saya memperbaiki anomali, langkah pertama yang saya lakukan yaitu proses coding data. Coding data ini dilakukan untuk menyamakan atau menyeragamkan isi data sekaligus mempermudah dalam analisis nantinya. Dimulai dari P1 itu pertanyaan 1, P2 pertanyaan 2, P3 pertanyaan 3, P4 pertanyaan 4, P5 pertanyaan 5, P6 pertanyaan 6, dan sampai P10 pertanyaan 10. Di sini terdapat respon atau jawaban siswa seperti yang kita lihat, setuju, sangat setuju, ragu-ragu, dan seterusnya. Di sini kita akan mengubahnya menjadi numerik atau angka, di mana pengkodannya saya sudah letakkan pada kolom di bawah ini. Nah, jadi untuk sangat setuju itu kodenya 1, setuju kodenya 2, ragu-ragu kodenya 3, tidak setuju kodenya 4, dan sangat tidak setuju itu kodenya 5. Nah, bagaimana caranya mengubah bacaan ini semua menjadi numerik atau angka? Nah, pertama-tama kalian itu masukkan rumusnya, tempel rumusnya di sini. IF E2 itu dari setuju, P1 itu pertanyaan 1 sampai dengan N11 itu pertanyaan 10 di bawah. Kalian blok dulu semua sampai P10 sampai N11. P10 itu pertanyaan 10 sangat tidak setuju. Nah, kalian blok. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sangat setuju kodenya 1, setuju kodenya 2, sampai seterusnya sangat tidak setuju kodenya 5. Nah, setelah selesai di blok semua, kemudian klik enter atau checklist yang hijau tadi. Nah, kemudian data yang awalnya berupa huruf akan berubah menjadi numerik atau angka seperti ini semua. Nah, seperti yang sudah tertera kode di skala Likert tersebut. Setuju kodenya 2, sangat setuju kodenya 1, ragu-ragu kodenya 3, seperti itu.
akan berubah menjadi angka semuanya. Dan bagaimana caranya memindahkan data angka ini ke atas? Yang pertama, kita blok dulu semua angkanya, blok. Nah, kemudian klik salin. Klik salin. Nah, blok juga yang di atas. Tunggu blok dulu semua. Salin. Kemudian blok juga yang di atas dari setuju itu sampai sangat tidak setuju N11. Nah, kemudian tempel nilai. Nah, akan berubah semua menjadi numerik atau angka. Yang awalnya setuju, tidak setuju, ragu-ragu, itu akan semuanya berubah menjadi angka seperti itu. Setelah itu kita rapikan. Nah, rata tengah. Jika sudah rapi semua, kita lihat datanya berada di tengah-tengah semua. Nah, selanjutnya yaitu perkodingan pada jenis kelamin. Karena di sini saya menggunakan HP, tidak bisa mengkontrol F dan seterusnya, maka saya ubah manual saja. Mohon maaf dimaklumi Ibu. Pada jenis kelamin ini, laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 2. Seperti yang sudah saya letakkan tadi itu di kolom bawah. Nah, di sini perempuan kita hapus dulu. Kita ubah menjadi 2. Perempuan lagi hapus. Kita ubah 2. Lagi. Nah, untuk yang kosong kita loncat, lanjut ke perempuan lagi. Dan seterusnya sampai selesai. Dan yang laki-laki kita ubah kodenya menjadi 1. Seperti itu. Kalau manual ya mohon dimaklumi. Karena saya menggunakan HP. Kemudian kita rapikan data tengah. Nah, sudah rapi. Nah, setelah perkodaan sudah selesai, sekarang kita beralih pada anomali yang pertama, yaitu anomali nama. Pada anomali nama ini tidak konsisten, ada yang menggunakan huruf kapital dan ada yang menggunakan huruf kecil seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, bagaimana caranya mengubah data tersebut menjadi seragam? Kita masukkan rumusnya yaitu proper. Ada klik, kita blok semua dari nama paling atas sampai bawah. B2 sampai B11. Kemudian klik checklist. Nah, sudah seragam semua. Yang awalnya tadinya berawalan huruf kecil, tidak konsisten huruf titelnya, sekarang sudah menjadi berawalan huruf kapital semua, seragam, seperti itu. Setelah selesai, kita akan pindahkan data yang baru ini ke tempatnya atau ke atas. Caranya blok dulu semuanya, kemudian klik salin, kemudian blok juga yang di atas, klik tempel nilai. Nah yang di bawah kita hapus.
Selanjutnya beralih pada anomali yang kedua, yaitu anomali kelas, di mana terdapat jawaban dari respon siswa itu tidak sesuai yang diharapkan oleh kita. Ada yang menjawab C kecil, PGMIC, dan lain sebagainya. Seharusnya jawabannya yaitu C besar serentak, karena responden berasal dari kelas C SDN Bulumbungan 2. Nah, bagaimana caranya kita memperbaikinya? Yang pertama, kita lakukan yaitu memasukkan rumus. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Trim dalam kurung substitut buka kurung upper D2 sampai D11. Dari C atas itu, C kelas itu sampai C di bawah. Nah, klik checklist tadi yang warna hijau, kemudian muncul C besar serentak. Nah, kita ulangi lagi. Sekali lagi kita tempel rumusnya. Nah, kemudian blok semua dari atas sampai bawah. Nah, klik checklist hijau tadi, akan muncul C besar serentak sesuai dengan responden siswa. Nah, ini hasilnya. Kemudian bagaimana caranya? Kita pindahkan ke atas blok dulu, klik salin, klik tempel nilai. Nah, yang di bawah ini kita hapus. Kemudian anomali yang ketiga yaitu pada jenis kelamin, di mana terletak pada data yang kosong. Sama Lutfi Ma'ruf ini, data jenis kelaminnya itu tidak diisi. Karena Lutfi Ma'ruf ini laki-laki, maka saya akan isi manual menjadi laki-laki, seperti itu. Karena laki-laki itu kodenya 1, maka kita ubah lagi menjadi, hapus dulu yang laki-laki, kemudian kita ubah menjadi kodenya 1, seperti itu. Jadi itulah hasil dari tutorial pembersihan data hasil survei penelitian saya menggunakan Microsoft Excel sebagai EA tool dengan menggunakan beberapa rumus yang ada di Excel. Proses coding dan pembersihan data bisa dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Cukup sampai di sini video tutorial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.